Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk kemarin data penutupan tanggal 6 Agustus kita tidak sempat membuat aftermarket close, tapi kalau kita lihat di screening saham atau di aftermarket apa namanya Rekom juga ada beberapa saham yang lumayan bagus ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, kalau kita pakai Rekom ada TKIM dan segala macam, tapi kita cek juga ya, di sini ada TKIM, ada sesuatu ya TKIM. Lalu kita cek untuk SCR Extreme. Nah, kita cek. Nah, jadi menarik, TKIM itu dia ternyata masuk ke Extreme Fear, tapi di Rekomnya ada, dia masuk Extreme Fear. Nah, kita ini mungkin kesempatan kita untuk buy. Karena saham-saham yang extreme fear itu secara teori, kalau dia dekat-dekat dengan demand zone, kita saatnya untuk buy on weakness ya. Kita cek dengan langsung saja VPA. Ini dulu ya, Speedo dulu. Speedo TKIM. TKIM benar ya Bapak Ibu, kalau lihat di sini. Untuk penutupan tanggal 6 Agustus, dia berada di extreme fear. Artinya sudah sangat-sangat fear memancing supply untuk masuk. Oke, jadi memang secara speedometernya ini menarik sekali karena dia muncul di Rekom. Lalu kita cek dengan weekly-nya. W Speedo Extreme. Salah satu strategi yang saya gunakan adalah untuk mendapatkan harga diskon ya. Oh maaf, W Speedo TKIM. Maaf, salah. Jadi kalau dia sudah ekstrim, nah itu kesempatan kita buy. Di weekly-nya dia fear, tapi di daily-nya dia sudah ekstrim. Oke, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Kita cek dengan VPA monthly dulu. VPA monthly TKIM untuk mengetahui bagaimana sih polanya. Intinya kita mencari saham-saham yang extreme fear, tapi kalau dia sudah dekat dengan VBP, full zona demand and supply, dia dekat-dekat zona demand, itu saatnya untuk buy on weakness. Kita lihat dulu patternnya. Untuk TKIM, ini adalah jangka panjangnya, monthly-nya Bapak Ibu. 2017, 2018 dia sempat naik tinggi. Lalu ini kalau kita tarik garis, dia memang bentuknya seperti apa ya? Segitiga beginilah, dia makin lama makin mengkerucut ya. Terjadi dua pattern ya. Ini patternnya makin kecil. Saat ini dia bentuknya triangle lah. Kalau kita ambil dari sini juga, ini kan monthly ya, bisa boleh kita ambil dari sini. Dia kalau lihat weekly nanti akan kelihatan dia seperti triangle. Pola volumenya belum ada yang signifikan Bapak Ibu. Jadi kalau dia mau terjadi sesuatu yang besar, volumenya harus kelihatan signifikan. Dan di sini kita lihat sempat signifikan, tapi tidak terlalu tinggi sekarang. Volumenya juga cenderung downtrend. Oke, itu untuk gambaran besar. Kita lihat dulu weekly-nya, VPA, weekly, TKIM. Jadi karena saya adalah volume price analysis, yang pertama saya cek adalah yang seperti inilah. Melihat volume, lihat price. Oke, untuk weekly, tentu kita volumenya masih bisa diabaikan karena masih hari Selasa ya penutupannya terakhir ini. Ini kita lihat ya ujung-ujungnya memang dia berada di sini ya, Bapak Ibu. Ya mungkin dia akan mantul di bawah, di sini mantul ya, membentuk triangle. Mudah-mudahan sudah di ujung-ujungnya. Oke, kalau dari volume memang kelihatannya terjadi divergen ya Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat di sini, tarik garis di sini ya, ini dia harganya naik. Tapi volumenya turun. Terjadi divergen. Jadi kalau belajar volume price analysis itu menjadi perhatian kita ya. Jadi memang tampaknya masih akan turun, tapi kita bisa manfaatkan untuk nge-swing. Oke, kita lihat dengan daily-nya VPA, TKIM. Kita lihat dulu strukturnya. Oke. Dia di sini menjadi the best time for buying. Ini disebut dengan the best time for selling ya. Ini adalah selling climax, auto reaction. Ini adalah secondary test. Ini adalah the best time for buying. Ini ya, the best time for buying ya. Ini. Lalu dia turun ke bawah memberikan second chance to buy. Kesempatan kedua untuk beli. Lalu dia naik ke atas, ini adalah disebut dengan marking up.
Lalu kita low, high, low ini fast sampai ke atas. Ini adalah buying climax, auto return, secondary test. Dia tes ke bawah, dia bikin double top. Lalu ini the best time. Ini adalah the best time for selling ya. Bapak Ibu kalau mau belajar ini nanti kita belajar detail di workshop volume price analysis. Baru dia naik lagi ke atas disebut dengan second chance to buy. Ya, ini. Lalu dia turun ke bawah. Dia sudah membentuk high, low, low terhadap high. Ini adalah lower low. Kita lihat apakah sudah bisa buy on weakness. Ya. Sementara ini dia turun dalam, volumenya naik. Ya. Oke, ini mungkin ada rejection karena kita sudah punya sinyal stopping volume. Ya, kita sudah punya sinyal stopping volume. Oke, kita cek dengan volume VBP weekly TKIM. Tadi kan ekstrim ya, harusnya kita bisa manfaatkan itu. Oke, Bapak Ibu, dia ekstrim. Jadi syarat kalau Bapak Ibu pakai speedometer ekstrim itu ya, ekstrim sell atau ekstrim fear ataupun greed ya, kalau terutama ini fear. Kalau fear itu untuk kita buy on weakness. Syaratnya dia sudah ekstrim dan dia di sini ada nama chart VBP, ada namanya demand zone. Nah, dia masuk ke sini, ini ya. Ini artinya sudah masuk ke demand zone Bapak Ibu. Jadi ini bisa untuk buy on weakness. Stop loss di mana? Kita carilah. Bisa di bawah ini atau di bawah yang demand zone-nya. Demand zone-nya kan bisa dari sini nih. Ambil candle-nya. Jadi stop loss bisa di bawah. Kalau dia turun cucuk lagi ini buy on weakness nih ke bawah nih. Ini candle-nya sudah ada perlawanan, berarti sudah ada demand yang dari sini masuk ke atas. Jadi dia kalau kita lihat ini adalah low, ya ini adalah high. Ini kalau dari rejection kita mencari high low-nya, mudah-mudahan menjadi higher high ya. Oke, jadi syaratnya itu dia harus ekstrim, lalu dia dekat-dekat dengan zona demand, itu syaratnya. Jadi kalau belum masih jauh, walaupun dia sudah ekstrim, seperti Unilever gitu ya, masih jauh. Kita lihat dengan VBP TKIM. Nah, jadi kalau kita lihat, ini ada namanya zona demand zone. Kan besar dia. Demand zone. Kita lihat candlenya sudah ekstrim fear ya. Fear-nya sudah sangat ekstrim dan pas dekat zona demand. Ini biasanya demand ini yang menahan supaya dia tidak turun. Jadi pas dia turun kita buy lah. Karena memancing demand untuk masuk. Jadi pas banget ini untuk tutorial Bapak Ibu. Target jual bisa di 9.000-an atau di 8.390-an lah ini Bapak Ibu untuk 8.390 atau 8.400 untuk sell ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi profit. Ini sell 50% lah. Jadi kalau dia turun, Bapak Ibu bisa buy on weakness. Stop loss-nya bisa ambil yang di sini atau di sini. Wajib pakai stop loss. Ini ada swing low, 2 tick di bawahnya di sini mungkin. Jadi kalau dia masuk ke bawah kita masih bisa buy on weakness. Oke. Tadi kita coba lihat foreign flow-nya. PIF TKIM. Jadi kita perlu juga lihat asingnya ini apakah sudah ada masuk. Ya, asingnya berikut ini adalah foreign flow untuk TKIM. Kita lihat asingnya kemarin dia exit ada net sell minus 3,55 dalam 5 hari asingnya net sell kumulatif minus 6,9 dalam 20 hari dikumulatifkan kemarin ada asing yang masuk hingga menjadi positif net buy 0,97 miliar. Dalam 60 hari besar ya, jadi akumulasi asing dalam 60 hari itu kalau kita totalkan menjadi net buy 123,97 dalam 100 hari ada 73,63 miliar. Oke, itu saja Bapak Ibu analisa singkat untuk saham Extreme Fear, strategi buy on weakness saham TKIM, pabrik kertas Ciwi Kimia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.